Kurban, salah satu amalan yang paling dicintai dalam Islam, sebuah ritual yang jadi puncak dari Idul Adha. Tapi, pernah kepikiran nggak sih kalau di balik proses penyembelihan itu ada makna yang jauh lebih dalam dari yang sering kita bayangkan? Oke, kita mulai dari katanya dulu ya. Ini menarik banget nih. Kata kurban itu akarnya dari bahasa Arab, karibah, yang artinya dekat atau mendekat. Jadi dari namanya aja udah jelas, inti dari ibadah ini sebenarnya bukan soal mengorbankan, tapi soal mendekatkan diri kita kepada Sang Pencipta. Nah, pertanyaan besarnya adalah, gimana ceritanya ritual ini bisa ada? Dari mana akarnya? Dan yang paling penting, apa sih relevansinya buat kita hari ini? Yuk kita telusuri bareng-bareng untuk nemuin esensi sejatinya. Untuk benar-benar paham, kita harus mundur jauh ke belakang. Jauh banget bahkan sebelum era Nabi Muhammad SAW. Karena praktik kurban ini tuh akarnya ada di kisah-kisah paling awal dalam sejarah peradaban manusia. Semua ini sebetulnya dimulai dari kisah putra-putra Nabi Adam, Habil dan Qabil. Tapi, momen puncaknya yang jadi fondasi utama dari syariat kurban adalah kisahnya Nabi Ibrahim. Bayangin deh, beliau dapat sebuah perintah lewat mimpi, sebuah ujian keimanan yang luar biasa berat, mengorbankan putranya sendiri, Ismail. Dan disinilah kita menemukan salah satu dialog paling menggugah dalam sejarah. Coba kita renungkan sejenak kekuatan iman dan keikhlasan yang ditunjukkan oleh ayah dan anak ini. Ini bukan lagi soal kepatuhan buta, tapi sebuah penyerahan diri yang total, sebuah bukti cinta kepada Tuhan yang melampaui segalanya. Dan tepat di detik-detik terakhir, saat pisau itu nyaris menyentuh leher Ismail, disitulah keajaiban terjadi. Allah SWT menggantikan Ismail dengan seekor domba besar. Peristiwa inilah yang kemudian menjadi tonggak sejarah, menjadi fondasi dari ritual kurban yang kita kenal dan kita laksanakan sampai hari ini. Oke, sekarang kita beralih dari mengapa ke bagaimana. Gimana caranya kisah epik di masa lalu itu diterjemahkan jadi aturan-aturan praktis yang kita jalankan di masa kini? Hal pertama dan paling mendasar adalah soal hukumnya. Kurban itu sunnah muakkad, artinya sebuah amalan yang sangat-sangat dianjurkan bagi yang mampu. Tapi statusnya bisa berubah jadi wajib loh. Kapan? Kalau seseorang sudah bernazar atau berjanji pada diri sendiri untuk melakukannya. Terus tentu aja nggak sembarang hewan bisa dikurbankan. Ada kriterianya yang jelas banget. Untuk unta, usianya minimal harus 5 tahun. Kalau sapi atau kerbau, minimal 2 tahun. Nah, untuk kambing atau domba minimal usianya 1 tahun. Selain umur, kondisi fisik hewannya juga krusial. Hewan kurban itu harus sehat walafiat, nggak boleh ada cacat fisik, dan nggak boleh terlalu kurus. Intinya apa? Ya, ini adalah bentuk penghormatan kita untuk memastikan persembahan yang kita berikan adalah yang terbaik. Nah, ini nih bagian yang nunjukin aspek sosialnya yang luar biasa. Daging kurban itu bukan cuma buat kita sendiri. Aturannya dibagi 3. Bagian utamanya, dan ini yang paling penting, adalah untuk fakir miskin. Lalu sebagian lagi kita hadiahkan ke tetangga, kerabat, dan teman-teman. Sisanya baru deh boleh kita konsumsi bareng keluarga. Dan itu pun nggak boleh lebih dari sepertiganya. Ini semua tentang berbagi kebahagiaan. Sekarang, mari kita lihat gimana ini semua saling terhubung. Para ulama seperti Muhammad Subi Apriantoro menjelaskan kalau kurban itu punya 2 dimensi yang nggak bisa dipisahkan. 1 dimensi ke dalam, ke diri kita, dan 1 lagi keluar, ke masyarakat. Coba kita lihat, di satu sisi ada dimensi spiritual. Ini adalah ibadah vertikal kita, hubungan langsung dengan Tuhan. Tujuannya buat apa? Buat menyucikan jiwa kita, harta kita, dan terutama buat melepaskan ego dan keterikatan kita sama dunia. Di sisi lain, ada dimensi sosial. Ini ibadah horizontal, soal hubungan kita sesama manusia. Tujuannya adalah menyebarkan kebaikan, memperkuat empati, dan keadilan sosial. Tujuan spiritualnya ini dalam banget. Sama seperti Nabi Ibrahim yang diuji untuk mengorbankan rasa kepemilikannya atas putranya, kita pun diajak untuk menyembelih rasa kepemilikan kita atas harta. Ini adalah pengingat bahwa semua yang kita punya, dari uang sampai keluarga, itu sejatinya bukan milik kita. Semuanya cuma titipan dari Tuhan. Sementara itu, tujuan sosialnya adalah praktek nyata dari rasa empati. Saat kita membagikan daging kurban, kita bukan cuma memberi makan. Kita sedang mengirim pesan, kamu tidak sendirian. Kita adalah bagian dari satu komunitas yang saling peduli. Kita memastikan gak ada yang tertinggal dalam merayakan hari besar ini.
Jadi, setelah kita menelusuri sejarahnya, aturannya, dan makna lahir batinnya, ada satu pemikiran penutup yang menurut saya merangkum semua esensi kurban ini dengan sangat indah. Coba renungkan kalimat ini. Ini benar-benar mengubah perspektif kan? Kurban itu bukan sekedar kita mengirim persembahan kepada Tuhan, tapi justru sebaliknya, kita mengundang berkah dan rahmat Tuhan untuk datang ke rumah kita. Jadi pertanyaannya untuk kita semua mungkin adalah, tahun ini rasa memiliki apa sih yang perlu kita kurbankan?